Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Diarini. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo hingga Presiden Prabowo Subianto digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan itu dilayangkan oleh seorang mahasiswa Universitas Podomoro, Antoni Lee, pada Rabu 24 September. Adapun gugatan itu dilayangkan Antoni buntut demonstrasi ricuh yang terjadi di Jakarta pada akhir Agustus 2025 lalu. Selain Kapolri dan juga Presiden, ia juga menggugat 3 pihak lainnya yaitu DPR, Kapolda Metro Jaya, dan juga Gubernur DKI Jakarta. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun News yaitu rekan Fahmi Ramadan. Baik rekan, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya baik, rekan Arin dan rekan Tribuners dimanapun berada, benar sekali bahwa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo hingga Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat imbas demonstrasi berujung ricuh yang sempat terjadi di wilayah Jakarta pada akhir Agustus 2025 lalu. Adapun gugatan itu dilayangkan oleh seorang mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Podomoro yakni Antoni Lee pada Rabu 24 September 2025 siang tadi. Dan selain Kapolri dan Presiden, perlu diketahui juga bahwa Antoni turut menggugat pihak lainnya atau 3 pihak lainnya, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, Kapolda Metro Jaya, hingga Gubernur DKI Jakarta. Dan dalam gugatannya itu, Antoni menilai bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum imbas adanya korban jiwa maupun korban luka akibat demo ricuh, khususnya yang terjadi di wilayah DKI Jakarta pada akhir Agustus yang lalu. Dan sementara itu, kuasa hukum dari Antoni, yakni Muhammad Zainul Arifin, menyatakan bahwa alasan pihaknya menduga bahwa adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat, yakni karena adanya kerugian yang dialami oleh penggugat, yakni Antoni Lee, serta masyarakat secara umum, yang dimana bahwa terjadi adanya kasualitas begitu yang terjadi antara para tergugat dengan demonstrasi ricuh yang terjadi pada akhir Agustus yang lalu. Dan selain itu dikatakan oleh Zainul juga bahwa yang melatar belakangi klien yang mengajukan gugatan yakni langkah represivitas yang dilakukan oleh aparat kepolisian saat menanggulangi aksi unjuk rasa yang dari masyarakat yang terjadi pada beberapa waktu lalu. Dan atas dugaan tersebut pihaknya pun, kata Zainul, hendak membuktikan bahwa adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat dengan dilajukannya gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat begitu. Dan sementara itu, Antoni selaku penggugat mengaku mengalami kerugian karena harus terkena gas air mata yang ditembakkan oleh aparat kepolisian saat ikut berunjuk rasa begitu di depan Makobrimob di daerah Kuitang, Jakarta Pusat. Menurutnya apa yang dialaminya itu merupakan bentuk represivitas dari aparat kepolisian dalam menyikapi unjuk rasa yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang terjadi pada akhir Agustus lalu. Dan sementara itu, rekan Arin dan Tribuners, bahwa sejatinya pada hari ini sidang perdana terkait gugatan perbuatan melawan hukum itu digelar untuk pertama kalinya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari ini atau tepatnya pada Rabu siang tadi begitu. Namun Ketua Majelis Hakim yakni Fajar Kusuma Aji menunda sidang tersebut karena memang para pihak yang dimana para tergugat tidak hadir secara lengkap di ruang persidangan sehingga Hakim Fajar pun menunda sidang gugatan tersebut untuk 1 pekan ke depan, yakni tepatnya pada 1 Oktober 2025, di mana dengan agenda masih sama dengan hari ini, yakni pemanggilan terhadap para tergugat yang dimana dapat 5 penggugat yang digugat oleh Antoni Lee, yakni Kapolri Jenderal Listio Sigit, Presiden Prabowo Subianto, Kapolda Metro Jaya, Gubernur DKI Jakarta, serta dari pihak DPR. Ya begitu, Arin dan rekan Tribuners, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Fahmi atas laporannya dan selamat lanjutkan aktivitas kembali. Represif ya, gas air mata ya, saya rasa itu sudah cukup represif. Masa harus sampai ditembak? Bagaimana kan? Dan ada juga instruksi itu kan dari kepala polisi. Saya itu sangat represif ya, memicu kemarahan rakyat malah. Waktu itu kejadiannya mungkin di tanggal berapa ya Di Makobrimob tanggal 30 Agustus malam-malam. Mungkin boleh diceritakan waktu itu kejadiannya seperti apa? Ya, kejadiannya pada saat itu ya saya sama teman saya ya sebagai masyarakat yang datang ke sana yang melihat menyampaikan aksi juga ya kecewa
kekecewaan kami ya, terhadap tindakan represif dari kepolisian seperti melindas lawan ojol ya. Ya, kami datang ke sana bersama teman ya sebagai masyarakat untuk melakukan aksi aja, tapi malah diberikan tembakan gas air mata terus oleh kepolisian. Dan itu juga membuat sakit ya mata dan hidung saya. Dan lalu kerugian lainnya kan seperti fasilitas umum ya. Saya kan sebagai masyarakat, saya rasa itu juga milik saya dan milik masyarakat bersama ya. Dengan adanya tindakan represif dari kepolisian ini memicu masyarakat untuk semakin menuntut aksinya dengan cara yang lebih kasar lagi. Dan hari ini tidak ada pihak tergugat yang datang, ini seperti apa? Saya pikir mereka menganggap ini main-main ya. Seperti tadi pihak DPR datang hanya membawa ID card dan surat yang tidak jelas, yang menurut saya itu hanya main-main ya, mempermainkan pengadilan ini menurut saya. Masnya mahasiswa dari mana Mas, kalau boleh tahu? Asal Mahasiswa Podomoro. Podomoro. Oh. Terkait dengan sidang perdana hari ini, dan ini seperti apa Bang, dan apakah yang tergugat ini hadir semua atau bagaimana? Ya, yang perlu disampaikan awal jelas kami kecewa ya, apalagi mahasiswa datang jauh-jauh dan sudah dipanggil, kemudian sudah diterima juga rilis pemanggilannya. Ternyata faktanya penyelenggara negara 5 yang pihak yang kita lakukan sebagai tergugat tidak hadir. Ini kan artinya meremehkan persidangannya, padahal mereka kan penyelenggara negara yang semestinya itu harus kooperatif dan hadir. Bagaimana rakyat kan begitu. Nah, ini kan untuk menyelesaikan masalah tapi ternyata tidak hadir. Ya, kalau secara hukum acara tidak ada yang dipersoalkan. Namun terkait dengan etika, inilah menjadi soal sehingga memicu masyarakat, mahasiswa untuk melakukan hal-hal yang di luar ekspektasi kita. Nah, kembali ke persoalan ini, memang hari ini adalah agendanya terkait dengan persidangan pertama ataupun perdana terkait mengecek kehadiran para pihak. Nah, adapun yang menjadi persoalan kami sebetulnya kan ini ada terkait dengan kejadian peristiwa akhir Agustus hingga awal September 2025 terkait dengan demonstrasi antara mahasiswa dan masyarakat, dan menimbulkan beberapa dampak kerugian, baik itu material maupun imaterial. Salah satunya sampai terjadi korban jiwa dan korban luka-luka. Ini menjadi pokok masalahnya. Kemudian kenapa yang harus menggugat adalah mahasiswa? Karena kebetulan beliau adalah warga negara dan juga adalah mahasiswa, Anthony Lee. Karena pada saat itu beliau mengikuti atau hadir pada saat demonstrasi di Makobrimob. Di pertanyaan berikutnya, apa yang dialami kerugian beliau? Tentu terkait dengan kena gas air mata, tindakan represif dari pemerintah dan seterusnya. Kemudian masuk kepada para pihak. Nah, di sini para pihak ada 5, yaitu DPR sebagai tergugat, kemudian Kapolda Metro Jaya, kemudian Kapolri, kemudian Gubernur DKI Jakarta, dan Presiden Republik Indonesia. 5 pihak tergugat ini adalah penyelenggara negara yang menurut kami mereka telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana di buah perdata 13/16 terkait dengan perbuatan melawan hukum. Kenapa perbuatan melawan hukum? Karena pertama, ada kerugian yang dialami oleh penggugat dan juga masyarakat. Kemudian kedua, ada kausalitas hubungan sebab akibat terjadinya gugatan ini sehingga mengalami kerugian. Kemudian ketiga, ada dampak yang terjadi, salah satunya kerusakan fasilitas publik. Kemudian kedua, terkait dengan fasilitas publik dan transportasi publik. Kemudian terjadi timbul jiwa, korban jiwa dan luka-luka. Dan khusus untuk penggugat adalah terkait dengan pada saat demonstrasi mengalami tindakan represif dari aparat, yang hanya pihak kepolisian sehingga matanya perih, dan kemudian ada beberapa barang yang hilang sampai tidak ditemukan. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Arini. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo hingga Presiden Prabowo Subianto digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan itu dilayangkan oleh seorang mahasiswa Universitas Podomoro, Anthony Lee, pada Rabu 24 September. Adapun gugatan itu dilayangkan Anthony buntut demonstrasi ricuh yang terjadi di Jakarta pada akhir Agustus 2025 lalu. Selain Kapolri dan juga Presiden, ia juga menggugat 3 pihak lainnya, yaitu DPR, Kapolda Metro Jaya, dan juga Gubernur DKI Jakarta. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun News, yaitu rekan Fahmi Ramadan. Baik rekan, silakan untuk laporan selengkapnya.
Ya baik, rekan Arin dan rekan Tribuners dimanapun berada, benar sekali bahwa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo hingga Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat imbas demonstrasi berujung ricuh yang sempat terjadi di wilayah Jakarta pada akhir Agustus 2025 lalu. Adapun gugatan itu dilayangkan oleh seorang mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Podomoro, yakni Anthony Lee pada Rabu 24 September 2025 siang tadi. Dan selain Kapolri dan Presiden, perlu diketahui juga bahwa Anthony turut menggugat pihak lainnya atau 3 pihak lainnya, yakni Dewan Perwakilan Rakyat, Kapolda Metro Jaya, hingga Gubernur DKI Jakarta. Dan dalam gugatannya itu, Anthony menilai bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum imbas adanya korban jiwa maupun korban luka akibat demo ricuh, khususnya yang terjadi di wilayah DKI Jakarta pada akhir Agustus yang lalu. Dan sementara itu, kuasa hukum dari Anthony, yakni Muhammad Zainul Arifin, menyatakan bahwa alasan pihaknya menduga bahwa adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat, yakni karena adanya kerugian yang dialami oleh penggugat, yakni Anthony Lee, serta masyarakat secara umum, yang dimana bahwa terjadi adanya kasualitas begitu yang terjadi antara para tergugat dengan demonstrasi ricuh yang terjadi pada akhir Agustus yang lalu. Dan selain itu, dikatakan oleh Zainul juga bahwa yang melatar belakangi klien yang mengajukan gugatan yakni langkah represivitas yang dilakukan oleh aparat kepolisian saat menanggulangi aksi unjuk rasa yang dari masyarakat yang terjadi pada beberapa waktu lalu. Dan atas dugaan tersebut, pihaknya pun, kata Zainul, hendak membuktikan bahwa adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat dengan dilajukannya gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat begitu. Dan sementara itu, Anthony selaku penggugat mengaku mengalami kerugian karena harus terkena gas air mata yang ditembakkan oleh aparat kepolisian saat ikut berunjuk rasa begitu di depan Makobrimob di daerah Kuitang, Jakarta Pusat. Menurutnya apa yang dialaminya itu merupakan bentuk represivitas dari aparat kepolisian dalam menyikapi unjuk rasa yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang terjadi pada akhir Agustus lalu. Dan sementara itu, rekan Arin dan Tribuners, bahwa sejatinya pada hari ini sidang perdana terkait gugatan perbuatan melawan hukum itu digelar untuk pertama kalinya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari ini, atau tepatnya pada Rabu siang tadi begitu. Namun Ketua Majelis Hakim yakni Fajar Kusuma Aji menunda sidang tersebut karena memang para pihak yang dimana para tergugat tidak hadir secara lengkap di ruang persidangan, sehingga Hakim Fajar pun menunda sidang gugatan tersebut untuk 1 pekan ke depan, yakni tepatnya pada 1 Oktober 2025, di mana dengan agenda masih sama dengan hari ini, yakni pemanggilan terhadap para tergugat yang dimana dapat 5 penggugat yang digugat oleh Anthony Lee, yakni Kapolri Jenderal Listio Sigit, Presiden Prabowo Subianto, Kapolda Metro Jaya, Gubernur DKI Jakarta, serta dari pihak DPR. Ya begitu, Arin dan rekan Tribuners, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Fahmi atas laporannya dan selamat lanjutkan aktivitas kembali. Represif ya, gas air mata ya. Saya rasa itu udah cukup represif. Masa harus sampai ditembak? Bagaimana kan? Kan ada juga instruksi itu kan dari kepala polisi. Menurut saya itu sangat-sangat represif ya, memicu kemarahan rakyat malah. Waktu itu kejadiannya mungkin tanggal berapa ya? Di Makobrimob tanggal 30 Agustus ya, malam-malam. Itu boleh diceritakan waktu itu kejadiannya seperti apa? Ya, kejadiannya pada saat itu ya saya sama teman saya ya sebagai masyarakat yang datang ke sana ya, melihat menyampaikan aksi juga ya, kekecewaan kami ya, terhadap tindakan represif dari kepolisian ya, seperti melindas lawan ojol ya. Ya kami datang ke sana bersama teman ya sebagai masyarakat untuk membantu aksi aja, tapi malah diberikan tembakan gas air mata terus oleh kepolisian. Dan itu juga membuat sakit ya mata dan hidung saya. Dan lalu kerugian lainnya kan seperti fasilitas umum ya. Saya kan sebagai masyarakat, saya rasa itu juga milik saya dan milik masyarakat bersama ya. Dengan adanya tindakan represif dari kepolisian ini memicu masyarakat untuk semakin menuntut aksinya dengan cara yang lebih kasar lagi. Dan hari ini tidak ada pihak tergugat yang datang, ini seperti apa? Saya pikir seperti
kira mereka menganggap ini main-main ya. Seperti tadi pihak DPR datang hanya membawa ID card dan surat yang tidak jelas, yang menurut saya itu hanya main-main ya, mempermainkan pengadilan ini menurut saya. Maksudnya mahasiswa dari mana Mas kalau boleh tahu? Asal Siswa Podomoro. Podomoro. Oh. Terkait dengan sidang perdana hari ini, dan ini seperti apa bang, dan apakah membuat ini habis semua atau bagaimana? Ya, yang perlu disampaikan awal jelas kami kecewa ya, apalagi mahasiswa datang jauh-jauh dan sudah dipanggil, kemudian sudah diterima juga rilis pemanggilannya. Ternyata faktanya penyerbukan sebagai tergugat tidak hadir. Ini kan artinya meremehkan persidangannya, padahal mereka kan penyelenggara negara yang semestinya itu harus kooperatif dan hadir. Bagaimana rakyat kan begitu. Nah, ini kan untuk menyelesaikan masalah tapi ternyata tidak hadir. Ya, kalau secara hukum acara tidak ada yang dipersoalkan. Namun terkait dengan etika, inilah menjadi soal sehingga memicu masyarakat, mahasiswa untuk melakukan hal-hal yang di luar ekspektasi kita. Nah, kembali ke persoalan ini, memang hari ini adalah agendanya terkait dengan persidangan pertama ataupun perdana terkait mengecek kehadiran para pihak. Nah, adapun yang menjadi persoalan kami sebetulnya kan ini ada terkait dengan kejadian peristiwa akhir Agustus hingga awal September 2025 terkait dengan demonstrasi antara mahasiswa dan masyarakat, kemudian menimbulkan beberapa dampak kerugian baik itu material maupun imaterial. Salah satunya sampai terjadi korban jiwa dan korban luka-luka. Ini menjadi pokok masalahnya. Kemudian kenapa yang harus menggugat adalah mahasiswa? Karena kebetulan beliau adalah warga negara dan juga adalah mahasiswa, Antonelli. Karena pada saat itu beliau mengikuti atau hadir pada saat demonstrasi di Makobrimob. Di pertanyaan berikutnya, apa yang dialami kerugian beliau? Dan tentu terkait dengan kena gas air mata, tindakan represif dari pemerintah dan seterusnya. Kemudian masuk kepada para pihak. Nah, di sini para pihak ada 5, yaitu DPR sebagai tergugat, kemudian Kapolda Metro Jaya, kemudian Kapolri, kemudian Gubernur DKI Jakarta, dan Presiden Republik Indonesia. 5 pihak tergugat ini adalah penyelenggara negara yang menurut kami mereka telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana di buah perdata 13/16 terkait dengan perbuatan melawan hukum. Kenapa perbuatan melawan hukum? Karena pertama ada kerugian yang dialami oleh penggugat dan juga masyarakat. Kemudian kedua ada kausalitas hubungan sebab akibat terjadinya gugatan ini sehingga mengalami kerugian. Kemudian ketiga ada dampak yang terjadi, salah satunya kerusakan fasilitas publik. Kemudian kedua terkait dengan fasilitas publik dan transportasi publik. Kemudian terjadi timbul korban jiwa dan luka-luka. Dan khusus untuk penggugat adalah terkait dengan pada saat demonstrasi mengalami tindakan represif dari aparat yang hanya pihak kepolisian sehingga matanya perih dan kemudian ada beberapa barang yang hilang sampai tidak ditemukan. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Arini. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo hingga Presiden Prabowo Subianto digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan itu dilayangkan oleh seorang mahasiswa Universitas Podomoro, Antonelli, pada Rabu 24 September. Adapun gugatan itu dilayangkan Antoni buntut demonstrasi ricuh yang terjadi di Jakarta pada akhir Agustus 2025 lalu. Selain Kapolri dan juga Presiden, ia juga menggugat 3 pihak lainnya yaitu DPR, Kapolda Metro Jaya, dan juga Gubernur DKI Jakarta. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun News, yaitu rekan Fahmi Ramadan. Baik rekan, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya baik, rekan Arin dan rekan Tribunnews dimanapun berada, benar sekali bahwa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo hingga Presiden Republik Indonesia, yakni Prabowo Subianto, digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat imbas demonstrasi berujung ricuh yang sempat terjadi di wilayah Jakarta pada akhir Agustus 2025 lalu. Adapun gugatan itu dilayangkan oleh seorang mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Podomoro, yakni Antonelli, pada Rabu 24 September 2025 siang tadi. Dan selain Kapolri dan Presiden, perlu diketahui juga bahwa Antoni turut menggugat pihak lainnya atau 3 pihak lainnya, yakni Dewan Perwakilan Rakyat, Kapolda Metro Jaya, hingga Gubernur DKI Jakarta. Dan dalam gugatannya itu, Antoni menilai bahwa para tergugat
telah melakukan perbuatan melawan hukum imbas adanya korban jiwa maupun korban luka akibat demo ricuh, khususnya yang terjadi di wilayah DKI Jakarta pada akhir Agustus yang lalu. Dan sementara itu, kuasa hukum dari Antoni, yakni Muhammad Zainul Arifin, menyatakan bahwa alasan pihaknya menduga bahwa adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat, yakni karena adanya kerugian yang dialami oleh penggugat, yakni Antoni Lee, serta masyarakat secara umum, yang dimana bahwa terjadi adanya kasualitas begitu yang terjadi antara para tergugat dengan demonstrasi ricuh yang terjadi pada akhir Agustus yang lalu. Dan selain itu dikatakan oleh Zainul juga bahwa yang melatar belakangi klien yang mengajukan gugatan yakni langkah represivitas yang dilakukan oleh aparat kepolisian saat menanggulangi aksi unjuk rasa yang dari masyarakat yang terjadi pada beberapa waktu lalu. Dan atas dugaan tersebut pihaknya pun, kata Zainul, hendak membuktikan bahwa adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat dengan dilajukannya gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat begitu. Dan sementara itu, Antoni selaku penggugat mengaku mengalami kerugian karena harus terkena gas air mata yang ditembakkan oleh aparat kepolisian saat ikut berunjuk rasa begitu di depan Makobrimob di daerah Kuitang, Jakarta Pusat. Menurutnya apa yang dialaminya itu merupakan bentuk represivitas dari aparat kepolisian dalam menyikapi unjuk rasa yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang terjadi pada akhir Agustus lalu. Dan sementara itu, rekan Arin dan Tribuners, bahwa sejatinya pada hari ini sidang perdana terkait gugatan perbuatan melawan hukum itu digelar untuk pertama kalinya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari ini, atau tepatnya pada Rabu siang tadi begitu. Namun Ketua Majelis Hakim yakni Fajar Kusuma Aji menunda sidang tersebut karena memang para pihak yang dimana para tergugat tidak hadir secara lengkap di ruang persidangan, sehingga Hakim Fajar pun menunda sidang gugatan tersebut untuk 1 pekan ke depan, yakni tepatnya pada 1 Oktober 2025, di mana dengan agenda masih sama dengan hari ini, yakni pemanggilan terhadap para tergugat yang dimana dapat 5 penggugat yang digugat oleh Antoni Lee, yakni Kapolri Jenderal Listio Sigit, Presiden Prabowo Subianto, Kapolda Metro Jaya, Gubernur DKI Jakarta, serta dari pihak DPR. Ya begitu, Arin dan rekan Tribuners, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Fahmi atas laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Represif ya, gas air mata ya. Saya rasa itu udah cukup represif. Masa harus sampai ditembak? Bagaimana tadi? Kan ada juga instruksi itu kan dari kepala polisi. Menurut saya itu salah satu represif yang memicu kemarahan rakyat malah. Waktu itu kejadiannya mungkin di tanggal berapa ya di Makobrimob? Di Makobrimob tanggal 30 Agustus ya, malam-malam. Mungkin boleh diceritakan waktu itu kejadiannya seperti apa? Ya, kejadiannya pada saat itu ya saya sama teman saya ya sebagai masyarakat yang datang ke sana yang melihat untuk menyampaikan aksi juga ya kekecewaan kami ya, terhadap tindakan represif dari kepolisian ya, seperti melindas melawan ojol ya. Ya, kami datang ke sana teman-teman ya sebagai masyarakat untuk melakukan aksi ya. Tapi malah diberikan tembakan gas air mata terus oleh kepolisian. Dan itu juga membuat sakit ya mata dan hidung ya. Dan lalu kerugian lainnya kan seperti fasilitas umum ya. Saya kan sebagai masyarakat, saya rasa itu juga milik saya dan milik masyarakat bersama ya. Dengan adanya tindakan represif kepolisian ini memicu masyarakat untuk semakin menuntut aksinya dengan cara yang lebih kasar lagi. Dan hari ini tidak ada pihak tergugat yang datang, ini seperti apa? Saya pikir mereka menganggap ini main-main ya. Seperti tadi pihak DPR datang hanya membawa ID card dan surat yang tidak jelas, yang menurut saya itu hanya main-main ya, mempermainkan pengadilan ini menurut saya. Masnya mahasiswa dari mana Mas kalau boleh tahu? Asal Mahasiswa Podomoro. Podomoro. Hukum. Terkait dengan sidang perdana hari ini, dan ini seperti apa Bang, dan apakah membuat ini habis semua atau bagaimana? Ya, yang perlu disampaikan awal jelas kami kecewa ya, apalagi mahasiswa datang jauh-jauh dan sudah dipanggil, kemudian sudah diterima juga rilis pemanggilannya. Ternyata faktanya penyelenggaraan negara 5 yang pihak yang kita lakukan sebagai tergugat tidak hadir. Ini kan artinya meremehkan persidangan ya, padahal mereka kan penyelenggara negara yang semestinya itu harus kooperatif dan hadir.
bagaimana rakyat kan begitu. Nah ini kan untuk menyelesaikan masalah tapi ternyata tidak hadir. Ya kalau secara hukum acara tidak ada yang dipersoalkan. Namun terkait dengan etika inilah menjadi soal sehingga memicu masyarakat mahasiswa untuk melakukan hal-hal yang di luar ekspektasi kita. Nah kembali ke persoalan ini, memang hari ini adalah agendanya terkait dengan persidangan pertama ataupun perdana terkait mengecek kehadiran para pihak. Nah, adapun yang menjadi persoalan kami sebetulnya kan ada terkait dengan kejadian peristiwa akhir Agustus hingga awal September 2025 terkait dengan demonstrasi antara mahasiswa dan masyarakat kemudian menimbulkan beberapa dampak kerugian baik itu material maupun imaterial. Salah satunya sampai terjadi korban jiwa dan korban luka-luka. Ini menjadi pokok masalahnya. Kemudian kenapa yang harus menggugat adalah mahasiswa? Karena kebetulan beliau adalah warga negara dan juga adalah mahasiswa Anthony Lee. Karena pada saat itu beliau mengikuti atau hadir pada saat demonstrasi di Makobrimob. Di pertanyaan berikutnya, apa yang dialami kerugian beliau? Tentu terkait dengan kena gas air mata, tindakan represif dari pemerintah dan seterusnya. Kemudian masuk kepada para pihak. Nah, di sini para pihak ada 5, yaitu DPR sebagai tergugat, kemudian Kapolda Metro Jaya, kemudian Kapolri, kemudian Gubernur DKI Jakarta dan Presiden Republik Indonesia. 5 pihak tergugat ini adalah penyelenggara negara yang menurut kami mereka telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana di buah perdata 13/16 terkait dengan perbuatan melawan hukum. Kenapa perbuatan melawan hukum? Karena pertama ada kerugian yang dialami oleh penggugat dan juga masyarakat. Kemudian kedua ada kausalitas hubungan sebab akibat terjadinya gugatan ini sehingga mengalami kerugian. Kemudian ketiga ada dampak yang terjadi, salah satunya kerusakan fasilitas publik. Kemudian kedua terkait dengan fasilitas publik dan transportasi publik. Kemudian terjadi timbul korban jiwa dan luka-luka. Dan khusus untuk penggugat adalah terkait dengan pada saat demonstrasi mengalami tindakan represif dari aparat, namanya pihak kepolisian sehingga matanya perih dan kemudian ada beberapa barang yang hilang sampai tidak ditemukan. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Arini. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo hingga Presiden Prabowo Subianto digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan itu dilayangkan oleh seorang mahasiswa Universitas Podomoro, Anthony Lee, pada Rabu 24 September. Adapun gugatan itu dilayangkan Anthony buntut demonstrasi ricuh yang terjadi di Jakarta pada akhir Agustus 2025 lalu. Selain Kapolri dan juga Presiden, ia juga menggugat 3 pihak lainnya yaitu DPR, Kapolda Metro Jaya, dan juga Gubernur DKI Jakarta. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun News yaitu rekan Fahmi Ramadan. Baik rekan, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya baik, rekan Arin dan rekan Tribuners dimanapun berada, benar sekali bahwa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo hingga Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat imbas demonstrasi berujung ricuh yang sempat terjadi di wilayah Jakarta pada akhir Agustus 2025 lalu. Adapun gugatan itu dilayangkan oleh seorang mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Podomoro yakni Anthony Lee pada Rabu 24 September 2025 siang tadi. Dan selain Kapolri dan Presiden, perlu diketahui juga bahwa Anthony turut menggugat pihak lainnya atau 3 pihak lainnya, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, Kapolda Metro Jaya, hingga Gubernur DKI Jakarta. Dan dalam gugatannya itu, Anthony menilai bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum imbas adanya korban jiwa maupun korban luka akibat demo ricuh, khususnya yang terjadi di wilayah DKI Jakarta pada akhir Agustus yang lalu. Dan sementara itu, kuasa hukum dari Anthony, yakni Muhammad Zainul Arifin, menyatakan bahwa alasan pihaknya menduga bahwa adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat, yakni karena adanya kerugian yang dialami oleh penggugat, yakni Anthony Lee, serta masyarakat secara umum, yang dimana bahwa terjadi adanya kasualitas begitu yang terjadi antara para tergugat dengan demonstrasi ricuh yang terjadi pada akhir Agustus yang lalu. Dan selain itu, dikatakan oleh Zainul juga bahwa yang melatar belakangi kliennya mengajukan gugatan yakni langkah
represivitas yang dilakukan oleh aparat kepolisian saat menanggulangi aksi unjuk rasa yang dari masyarakat yang terjadi pada beberapa waktu lalu. Dan atas dugaan tersebut, pihaknya pun, kata Zainul, hendak membuktikan bahwa adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat dengan dilajukannya gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat begitu. Dan sementara itu, Antoni selaku penggugat mengaku mengalami kerugian karena harus terkena gas air mata yang ditembakkan oleh aparat kepolisian saat ikut berunjuk rasa begitu di depan Makobrimob di daerah Kuitang, Jakarta Pusat. Menurutnya apa yang dialaminya itu merupakan bentuk represivitas dari aparat kepolisian dalam menyikapi unjuk rasa yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang terjadi pada akhir Agustus lalu. Dan sementara itu, rekan Arin dan Tribuners, bahwa sejatinya pada hari ini sidang perdana terkait gugatan perbuatan melawan hukum itu digelar untuk pertama kalinya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari ini, atau tepatnya pada Rabu siang tadi begitu. Namun Ketua Majelis Hakim yakni Fajar Kusuma Aji menunda sidang tersebut karena memang para pihak yang dimana para tergugat tidak hadir secara lengkap di ruang persidangan, sehingga Hakim Fajar pun menunda sidang gugatan tersebut untuk 1 pekan ke depan, yakni tepatnya pada 1 Oktober 2025, di mana dengan agenda masih sama dengan hari ini, yakni pemanggilan terhadap para tergugat yang dimana dapat 5 penggugat yang digugat oleh Antoni Lee, yakni Kapolri Jenderal Listio Sigit, Presiden Prabowo Subianto, Kapolda Metro Jaya, Gubernur DKI Jakarta, serta dari pihak DPR. Ya begitu, Arin dan rekan Tribuners, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Fahmi atas laporannya dan selamat lanjutkan aktivitas kembali. Represif ya, gas air mata ya. Saya rasa itu udah cukup represif. Masa harus sampai ditembak? Bagaimana tadi? Kan ada juga instruksi itu kan dari kepala polisi. Menurut saya itu sangat-sangat represif yang memicu kemarahan rakyat malah. Waktu itu kejadiannya mungkin di tanggal berapa ya gitu? Di Makobrimob tanggal 30 Agustus ya, malam-malam. Mungkin boleh diceritakan waktu itu kejadiannya seperti apa? Ya, kejadiannya pada saat itu ya saya sama teman saya ya sebagai masyarakat yang datang ke sana ya, melihat menyampaikan aksi juga ya, kekecewaan kami ya, terhadap tindakan represif dari kepolisian ya, seperti melindas lawan ojol ya. Ya, kami datang ke sana bersama teman ya sebagai masyarakat untuk melakukan aksi aja, tapi malah diberikan tembakan gas air mata terus oleh kepolisian. Dan itu juga membuat sakit ya mata dan hidung saya. Dan lalu kerugian lainnya kan seperti fasilitas umum ya. Saya kan sebagai masyarakat itu, saya rasa itu juga milik saya dan milik masyarakat bersama ya. Dengan adanya tindakan represif kepolisian ini memicu masyarakat untuk semakin menuntut aksinya dengan cara yang lebih kasar tadi. Dan hari ini tidak ada pihak tergugat yang datang, ini seperti apa? Saya pikir mereka menganggap ini main-main ya. Seperti tadi pihak DPR datang hanya membawa ID card dan surat yang tidak jelas, yang menurut saya itu hanya main-main ya, mempermainkan pengadilan ini ya, menurut saya. Masnya mahasiswa dari mana Mas kalau boleh tahu? Asal Mahasiswa Podomoro. Podomoro. Oh. Terkait dengan sidang perdana hari ini, dan ini seperti apa bang, dan apakah yang tergugat ini hadir semua atau bagaimana? Ya, yang perlu disampaikan awal jelas kami kecewa ya, apalagi mahasiswa datang jauh-jauh dan sudah dipanggil, kemudian sudah diterima juga rilis pemanggilannya. Ternyata faktanya penyelenggara negara 5 yang pihak yang kita lakukan sebagai tergugat tidak hadir. Ini kan artinya meremehkan persidangannya, padahal mereka kan penyelenggara negara yang semestinya itu harus kooperatif dan hadir. Bagaimana rakyat kan begitu. Nah, ini kan untuk menyelesaikan masalah itu ternyata tidak hadir. Ya, kalau secara hukum acara tidak ada yang dipersoalkan. Namun terkait dengan etika, inilah menjadi soal sehingga memicu masyarakat, mahasiswa untuk melakukan hal-hal yang di luar ekspektasi kita. Nah, kembali ke persoalan ini, memang hari ini adalah agendanya terkait dengan persidangan pertama ataupun perdana terkait mengecek kehadiran para pihak. Nah, ada pun yang menjadi persoalan kami sebetulnya kan ini ada terkait dengan kejadian peristiwa akhir Agustus hingga awal September 2025 terkait dengan demonstrasi antara mahasiswa dan masyarakat, kemudian menimbulkan beberapa dampak kerugian, baik itu material maupun imaterial.
salah satunya sampai terjadi korban jiwa dan korban luka-luka. Ini menjadi pokok masalahnya. Kemudian kenapa yang harus menggugat adalah mahasiswa? Karena kebetulan beliau adalah warga negara dan juga adalah mahasiswa, Anthony Lee. Karena pada saat itu beliau mengikuti atau hadir pada saat demonstrasi di Makobrimob. Di pertanyaan berikutnya, apa yang dialami kerugian beliau? Tentu terkait dengan tenaga air mata, tindakan represif dari pemerintah dan seterusnya. Kemudian masuk kepada para pihak. Nah, di sini para pihak ada 5, yaitu DPR sebagai tergugat, kemudian Kapolda Metro Jaya, kemudian Kapolri, kemudian Gubernur DKI Jakarta, dan Presiden Republik Indonesia. 5 pihak tergugat ini adalah penyelenggara negara yang menurut kami mereka telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana di buah perdata 1316 terkait dengan perbuatan melawan hukum. Kenapa perbuatan melawan hukum? Karena pertama, ada kerugian yang dialami oleh penggugat dan juga masyarakat. Kemudian kedua, ada kausalitas hubungan sebab akibat terjadinya gugatan ini sehingga mengalami kerugian. Kemudian ketiga, ada dampak yang terjadi, salah satunya kerusakan fasilitas publik. Kemudian kedua, terkait dengan fasilitas publik dan transportasi publik. Kemudian terjadi timbul korban jiwa dan luka-luka. Dan khusus untuk penggugat adalah terkait dengan pada saat demonstrasi mengalami tindakan represif dari aparat, hanya pihak kepolisian sehingga matanya perih, dan kemudian ada beberapa barang yang hilang sampai tidak ditemukan. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Arini. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo hingga Presiden Prabowo Subianto digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan itu dilayangkan oleh seorang mahasiswa Universitas Podomoro, Anthony Lee, pada Rabu 24 September. Adapun gugatan itu dilayangkan Anthony buntut demonstrasi ricuh yang terjadi di Jakarta pada akhir Agustus 2025 lalu. Selain Kapolri dan juga Presiden, ia juga menggugat 3 pihak lainnya yaitu DPR, Kapolda Metro Jaya, dan juga Gubernur DKI Jakarta. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun News, yaitu rekan Fahmi Ramadan. Baik rekan, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya baik, rekan Arin dan rekan Tribun News dimanapun berada, benar sekali bahwa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo hingga Presiden Republik Indonesia, yakni Prabowo Subianto, digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat imbas demonstrasi berujung ricuh yang sempat terjadi di wilayah Jakarta pada akhir Agustus 2025 lalu. Adapun gugatan itu dilayangkan oleh seorang mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Podomoro, yakni Anthony Lee, pada Rabu 24 September 2025 siang tadi. Dan selain Kapolri dan Presiden, perlu diketahui juga bahwa Anthony turut menggugat pihak lainnya atau 3 pihak lainnya, yakni Dewan Perwakilan Rakyat, Kapolda Metro Jaya, hingga Gubernur DKI Jakarta. Dan dalam gugatannya itu, Anthony menilai bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum imbas adanya korban jiwa maupun korban luka akibat demo ricuh, khususnya yang terjadi di wilayah DKI Jakarta pada akhir Agustus yang lalu. Dan sementara itu, kuasa hukum dari Anthony, yakni Muhammad Zainul Arifin, menyatakan bahwa alasan pihaknya menduga bahwa adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat, yakni karena adanya kerugian yang dialami oleh penggugat, yakni Anthony Lee, serta masyarakat secara umum, yang dimana bahwa terjadi adanya kasualitas begitu yang terjadi antara para tergugat dengan demonstrasi ricuh yang terjadi pada akhir Agustus yang lalu. Dan selain itu dikatakan oleh Zainul juga bahwa yang melatar belakangi klien yang mengajukan gugatan yakni langkah represivitas yang dilakukan oleh aparat kepolisian saat menanggulangi aksi unjuk rasa yang dari masyarakat yang terjadi pada beberapa waktu lalu. Dan atas dugaan tersebut, pihaknya pun, kata Zainul, hendak membuktikan bahwa adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat dengan dilajukannya gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat begitu. Dan sementara itu, Anthony selaku penggugat mengaku mengalami kerugian karena harus terkena gas air mata yang ditembakkan oleh aparat kepolisian saat ikut berunjuk rasa begitu di depan Makobrimob di daerah Kuitang, Jakarta Pusat. Menurutnya apa yang dialaminya itu merupakan bentuk represivitas dari aparat kepolisian dalam menyikapi unjuk rasa yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang terjadi pada akhir Agustus lalu.
Dan sementara itu, rekan Arin dan Tribuners, bahwa sejatinya pada hari ini sidang perdana terkait gugatan perbuatan melawan hukum itu digelar untuk pertama kalinya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari ini, atau tepatnya pada Rabu siang tadi begitu. Namun Ketua Majelis Hakim yakni Fajar Kusuma Aji menunda sidang tersebut karena memang para pihak yang dimana para tergugat tidak hadir secara lengkap di ruang persidangan, sehingga Hakim Fajar pun menunda sidang gugatan tersebut untuk 1 pekan ke depan, yakni tepatnya pada 1 Oktober 2025, di mana dengan agenda masih sama dengan hari ini, yakni pemanggilan terhadap para tergugat, yang dimana dapat 5 penggugat yang digugat oleh Antoni Lee, yakni Kapolri Jenderal Listio Sigit, Presiden Prabowo Subianto, Kapolda Metro Jaya, Gubernur DKI Jakarta, serta dari pihak DPR. Ya begitu, Arin dan rekan Tribuners, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Fahmi atas laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Represif ya, gas air mata ya. Saya rasa itu udah cukup represif. Masa harus sampai ditembak? Bagaimana kan? Karena ada juga instruksi itu kan dari kepala polisi. Menurut saya itu sangat-sangat represif, ya, memicu kemarahan rakyat malah. Waktu itu kejadiannya mungkin di tanggal berapa ya gitu? Di Makobrimob tanggal 30 Agustus ya, malam-malam. Mungkin boleh diceritakan waktu itu kejadiannya seperti apa? Ya, kejadiannya pada saat itu ya saya sama teman saya ya sebagai masyarakat yang datang ke sana ya, melihat menyampaikan aksi juga ya, kekecewaan kami ya, terhadap tindakan represif dari kepolisian ya, seperti melindas lawan ojol ya. Ya, kami datang ke sana teman-teman ya sebagai masyarakat untuk melakukan aksi aja, tapi malah diberikan tembakan gas air mata terus oleh kepolisian. Dan itu juga membuat sakit ya mata dan hidung ya. Dan lalu kerugian lainnya kan seperti fasilitas umum ya. Saya kan sebagai masyarakat, saya rasa itu juga milik saya dan milik masyarakat bersama ya. Dengan adanya tindakan represif kepolisian ini memicu masyarakat untuk semakin menuntut aksinya dengan cara yang lebih kasar lagi. Dan hari ini tidak ada pihak tergugat yang datang, ini seperti apa? Saya pikir mereka menganggap ini main-main ya. Seperti tadi pihak DPR datang hanya membawa ID card dan surat yang tidak jelas, yang menurut saya itu hanya main-main ya, mempermainkan pengadilan ini menurut saya. Masnya mahasiswa dari mana Mas kalau boleh tahu? Asal Mahasiswa Podomoro. Podomoro. Oh. Terkait dengan sidang perdana hari ini, dan ini seperti apa bang, dan apakah yang tergugat ini hadir semua atau bagaimana? Ya, yang perlu disampaikan awal jelas kami kecewa ya, apalagi mahasiswa datang jauh-jauh dan sudah dipanggil, kemudian sudah diterima juga rilis pemanggilannya. Ternyata faktanya penyelenggara negara 5 yang pihak yang kita lakukan sebagai tergugat tidak hadir. Ini kan artinya meremehkan persidangannya, padahal mereka kan penyelenggara negara yang semestinya itu harus kooperatif dan hadir. Bagaimana rakyat kan begitu. Nah, ini kan untuk menyelesaikan masalah itu ternyata tidak hadir. Ya, kalau secara hukum acara tidak ada yang dipersoalkan. Namun terkait dengan etika, inilah menjadi soal sehingga memicu masyarakat, mahasiswa untuk melakukan hal-hal yang di luar ekspektasi kita. Nah, kembali ke persoalan ini, memang hari ini adalah agendanya terkait dengan persidangan pertama ataupun perdana terkait mengecek kehadiran para pihak. Nah, ada pun yang menjadi persoalan kami sebetulnya kan ini ada terkait dengan kejadian peristiwa akhir Agustus hingga awal September 2025 terkait dengan demonstrasi antara mahasiswa dan masyarakat, kemudian menimbulkan beberapa dampak kerugian, baik itu material maupun imaterial. Salah satunya sampai terjadi korban jiwa dan korban luka-luka. Ini menjadi pokok masalahnya. Kemudian kenapa yang harus menggugat adalah mahasiswa? Karena kebetulan beliau adalah warga negara dan juga adalah mahasiswa, Antoni Lee. Karena pada saat itu beliau mengikuti atau hadir pada saat demonstrasi di Makobrimob. Di pertanyaan berikutnya, apa yang dialami kerugian beliau? Dan tentu terkait dengan kena gas air mata, tindakan represif dari pemerintah dan seterusnya. Kemudian masuk kepada para pihak. Nah, di sini para pihak ada 5, yaitu DPR sebagai tergugat, kemudian Kapolda Metro Jaya, kemudian Kapolri, kemudian Gubernur DKI Jakarta, dan Presiden Republik Indonesia. 5 pihak tergugat ini adalah penyelenggara negara yang menurut kami mereka telah melakukan perbuatan melawan hukum.
sebagaimana di buah perdata 13/16 terkait dengan perbuatan melawan hukum. Kenapa perbuatan melawan hukum? Karena pertama ada kerugian yang dialami oleh penggugat dan juga masyarakat. Kemudian kedua ada kausalitas hubungan sebab akibat terjadinya gugatan ini sehingga mengalami kerugian. Kemudian ketiga ada dampak yang terjadi, salah satunya kerusakan fasilitas publik. Kemudian kedua terkait dengan fasilitas publik dan transportasi publik. Kemudian terjadi timbul korban jiwa dan luka-luka. Dan khusus untuk penggugat adalah terkait dengan pada saat demonstrasi mengalami tindakan represif dari aparat, hanya pihak kepolisian sehingga matanya perih dan kemudian ada beberapa barang yang hilang sampai tidak ditemukan. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Arini. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo hingga Presiden Prabowo Subianto digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan itu dilayangkan oleh seorang mahasiswa Universitas Podomoro, Antoni Lee, pada Rabu 24 September. Adapun gugatan itu dilayangkan Antoni buntut demonstrasi ricuh yang terjadi di Jakarta pada akhir Agustus 2025 lalu. Selain Kapolri dan juga Presiden, ia juga menggugat 3 pihak lainnya yaitu DPR, Kapolda Metro Jaya, dan juga Gubernur DKI Jakarta. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun News, yaitu rekan Fahmi Ramadan. Baik rekan, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya baik, rekan Arin dan rekan Tribuners dimanapun berada, benar sekali bahwa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo hingga Presiden Republik Indonesia, yakni Prabowo Subianto, digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat imbas demonstrasi berujung ricuh yang sempat terjadi di wilayah Jakarta pada akhir Agustus 2025 lalu. Adapun gugatan itu dilayangkan oleh seorang mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Podomoro, yakni Antoni Lee, pada Rabu 24 September 2025 siang tadi. Dan selain Kapolri dan Presiden, perlu diketahui juga bahwa Antoni turut menggugat pihak lainnya atau 3 pihak lainnya, yakni Dewan Perwakilan Rakyat, Kapolda Metro Jaya, hingga Gubernur DKI Jakarta. Dan dalam gugatannya itu, Antoni menilai bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum imbas adanya korban jiwa maupun korban luka akibat demo ricuh, khususnya yang terjadi di wilayah DKI Jakarta pada akhir Agustus yang lalu. Dan sementara itu, kuasa hukum dari Antoni, yakni Muhammad Zainul Arifin, menyatakan bahwa alasan pihaknya menduga bahwa adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat, yakni karena adanya kerugian yang dialami oleh penggugat, yakni Antoni Lee, serta masyarakat secara umum, yang dimana bahwa terjadi adanya kasualitas begitu yang terjadi antara para tergugat dengan demonstrasi ricuh yang terjadi pada akhir Agustus yang lalu. Dan selain itu dikatakan oleh Zainul juga bahwa yang melatar belakangi klien yang mengajukan gugatan yakni langkah represivitas yang dilakukan oleh aparat kepolisian saat menanggulangi aksi unjuk rasa yang dari masyarakat yang terjadi pada beberapa waktu lalu. Dan atas dugaan tersebut, pihaknya pun, kata Zainul, hendak membuktikan bahwa adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat dengan dilajukannya gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat begitu. Dan sementara itu, Antoni selaku penggugat mengaku mengalami kerugian karena harus terkena gas air mata yang ditembakkan oleh aparat kepolisian saat ikut berunjuk rasa begitu di depan Makobrimob di daerah Kuitang, Jakarta Pusat. Menurutnya apa yang dialaminya itu merupakan bentuk represivitas dari aparat kepolisian dalam menyikapi unjuk rasa yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang terjadi pada akhir Agustus lalu. Dan sementara itu, rekan Arin dan Tribuners, bahwa sejatinya pada hari ini sidang perdana terkait gugatan perbuatan melawan hukum itu digelar untuk pertama kalinya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari ini, atau tepatnya pada Rabu siang tadi begitu. Namun Ketua Majelis Hakim yakni Fajar Kusuma Aji menunda sidang tersebut karena memang para pihak yang dimana para tergugat tidak hadir secara lengkap di ruang persidangan, sehingga Hakim Fajar pun menunda sidang gugatan tersebut untuk 1 pekan ke depan, yakni tepatnya pada 1 Oktober 2025, di mana dengan agenda masih sama dengan hari ini, yakni pemanggilan terhadap para tergugat yang dimana dapat 5 penggugat yang digugat oleh Antoni Lee, yakni Kapolri Jenderal Listio Sigit, Presiden Prabowo Subianto, Kapolda Metro Jaya, Gubernur DKI Jakarta, serta dari pihak DPR.
Ya begitu, Arin dan rekan Tribuners kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Fahmi atas laporannya dan selamat lanjutkan aktivitas kembali. Represif ya gas air mata ya, saya rasa itu udah cukup represif. Masa harus sampai tembak bagaimana kan? Karena ada juga instruksi itu kan dari kepala polisi. Menurut saya itu sangat-sangat represif ya, memicu kemarahan rakyat malah. Waktu itu kejadiannya mungkin di tanggal berapa ya gitu? Kenapa gitu? Di Makobrimob tanggal 30 Agustus ya, malam-malam. Itu boleh diceritakan waktu itu kejadiannya seperti apa? Ya, kejadiannya pada saat itu ya saya sama teman saya ya sebagai masyarakat yang datang ke sana ya, melihat menyampaikan aksi juga ya kekecewaan kami ya, terhadap tindakan represif dari kepolisian ya, seperti melindas lawan ojol ya. Ya, kami datang ke sana bersama teman ya sebagai masyarakat untuk melakukan aksi ya. Tapi malah diberikan tembakan gas air mata terus oleh kepolisian. Ya, itu juga membuat sakit di mata dan hidung saya. Dan lalu kerugian lainnya kan seperti fasilitas umum ya. Saya kan sebagai masyarakat, saya rasa itu juga milik saya dan milik masyarakat bersama ya. Dengan adanya tindakan represif dari kepolisian ini memicu masyarakat untuk semakin menuntut aksinya dengan cara yang lebih kasar lagi. Dan hari ini tidak ada pihak tergugat yang datang, ini seperti apa? Saya pikir mereka menganggap ini main-main gitu. Seperti tadi pihak DPR datang hanya membawa ID card dan surat yang tidak jelas, yang menurut saya itu hanya main-main ya, mempermainkan pengadilan ini menurut saya. Maksudnya mahasiswa dari mana Mas kalau boleh tahu? Asal Mahasiswa Podomoro. Podomoro. Oh. Terkait dengan sidang perdana hari ini, dan ini seperti apa bang, dan apakah pembuat ini habis semua atau bagaimana? Ya, yang perlu disampaikan awal jelas kami kecewa ya, apalagi mahasiswa datang jauh-jauh dan sudah dipanggil, kemudian sudah diterima juga rilis pemanggilannya. Ternyata faktanya penyelenggaraan negara 5 yang pihak yang kita lakukan sebagai tergugat tidak hadir. Ini kan artinya meremehkan persidangannya, padahal mereka kan penyelenggara negara yang semestinya itu harus kooperatif dan hadir. Bagaimana rakyat kan begitu. Nah ini kan untuk menyelesaikan masalah tapi ternyata tidak hadir. Ya kalau secara hukum acara tidak ada yang dipersoalkan. Namun terkait dengan etika inilah menjadi soal sehingga memicu masyarakat mahasiswa untuk melakukan hal-hal yang di luar ekspektasi kita. Nah kembali ke persoalan ini, memang hari ini adalah agendanya terkait dengan persidangan pertama ataupun perdana terkait mengecek kehadiran para pihak. Nah, adapun yang menjadi persoalan kami sebetulnya kan ini ada terkait dengan kejadian peristiwa akhir Agustus hingga awal September 2025 terkait dengan demonstrasi antara mahasiswa dan masyarakat dan menimbulkan beberapa dampak kerugian baik itu material maupun imaterial. Salah satunya sampai terjadi korban jiwa dan korban luka-luka. Ini menjadi pokok masalahnya. Kemudian kenapa yang harus menggugat adalah mahasiswa? Karena kebetulan beliau adalah warga negara dan juga adalah mahasiswa Antonelli. Karena pada saat itu beliau mengikuti atau hadir pada saat demonstrasi di Makobrimob. Di pertanyaan berikutnya, apa yang dialami kerugian beliau? Tentu terkait dengan kena gas air mata, tindakan represif dari pemerintah dan seterusnya. Kemudian masuk kepada para pihak. Nah, di sini para pihak ada 5, yaitu DPR sebagai tergugat, kemudian Kapolda Metro Jaya, kemudian Kapolri, kemudian Gubernur DKI Jakarta, dan Presiden Republik Indonesia. 5 pihak tergugat ini adalah penyelenggara negara yang menurut kami mereka telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana di buah perdata 13-16 terkait dengan perbuatan melawan hukum. Kenapa perbuatan melawan hukum? Karena pertama ada kerugian yang dialami oleh penggugat dan juga masyarakat. Kemudian kedua ada kausalitas hubungan sebab akibat terjadinya gugatan ini sehingga mengalami kerugian. Kemudian ketiga ada dampak yang terjadi, salah satunya kerusakan fasilitas publik. Kemudian kedua terkait dengan fasilitas publik dan transportasi publik. Kemudian terjadi timbul korban jiwa dan luka-luka. Dan khusus untuk penggugat adalah terkait dengan pada saat demonstrasi mengalami tindakan represif dari aparat, namanya pihak kepolisian sehingga matanya perih dan kemudian ada beberapa barang yang hilang sampai tidak ditemukan.
Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Arini. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo hingga Presiden Prabowo Subianto digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan itu dilayangkan oleh seorang mahasiswa Universitas Podomoro, Antoni Lee, pada Rabu 24 September. Adapun gugatan itu dilayangkan Antoni buntut demonstrasi ricuh yang terjadi di Jakarta pada akhir Agustus 2025 lalu. Selain Kapolri dan juga Presiden, ia juga menggugat 3 pihak lainnya yaitu DPR, Kapolda Metro Jaya, dan juga Gubernur DKI Jakarta. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun News yaitu rekan Fahmi Ramadan. Baik rekan, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya baik, rekan Arin dan rekan Tribuners dimanapun berada, benar sekali bahwa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo hingga Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat imbas demonstrasi berujung ricuh yang sempat terjadi di wilayah Jakarta pada akhir Agustus 2025 lalu. Adapun gugatan itu dilayangkan oleh seorang mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Podomoro yakni Antoni Lee pada Rabu 24 September 2025 siang tadi. Dan selain Kapolri dan Presiden, perlu diketahui juga bahwa Antoni turut menggugat pihak lainnya atau 3 pihak lainnya, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, Kapolda Metro Jaya, hingga Gubernur DKI Jakarta. Dan dalam gugatannya itu, Antoni menilai bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum imbas adanya korban jiwa maupun korban luka akibat demo ricuh, khususnya yang terjadi di wilayah DKI Jakarta pada akhir Agustus yang lalu. Dan sementara itu, kuasa hukum dari Antoni, yakni Muhammad Zainul Arifin, menyatakan bahwa alasan pihaknya menduga bahwa adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat, yakni karena adanya kerugian yang dialami oleh penggugat, yakni Antoni Lee, serta masyarakat secara umum, yang dimana bahwa terjadi adanya kasualitas begitu yang terjadi antara para tergugat dengan demonstrasi ricuh yang terjadi pada akhir Agustus yang lalu. Dan selain itu, dikatakan oleh Zainul juga bahwa yang melatar belakangi klien yang mengajukan gugatan yakni langkah represivitas yang dilakukan oleh aparat kepolisian saat menanggulangi aksi unjuk rasa yang dari masyarakat yang terjadi pada beberapa waktu lalu. Dan atas dugaan tersebut, pihaknya pun, kata Zainul, hendak membuktikan bahwa adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat dengan dilajukannya gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat begitu. Dan sementara itu, Antoni selaku penggugat mengaku mengalami kerugian karena harus terkena gas air mata yang ditembakkan oleh aparat kepolisian saat ikut berunjuk rasa begitu di depan Makobrimob di daerah Kuitang, Jakarta Pusat. Menurutnya apa yang dialaminya itu merupakan bentuk represivitas dari aparat kepolisian dalam menyikapi unjuk rasa yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang terjadi pada akhir Agustus lalu. Dan sementara itu, rekan Arin dan Tribuners, bahwa sejatinya pada hari ini sidang perdana terkait gugatan perbuatan melawan hukum itu digelar untuk pertama kalinya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari ini atau tepatnya pada Rabu siang tadi begitu. Namun Ketua Majelis Hakim yakni Fajar Kusuma Aji menunda sidang tersebut karena memang para pihak yang dimana para tergugat tidak hadir secara lengkap di ruang persidangan sehingga Hakim Fajar pun menunda sidang gugatan tersebut untuk 1 pekan ke depan, yakni tepatnya pada 1 Oktober 2025, di mana dengan agenda masih sama dengan hari ini, yakni pemanggilan terhadap para tergugat yang dimana dapat 5 penggugat yang digugat oleh Antoni Lee, yakni Kapolri Jenderal Listio Sigit, Presiden Prabowo Subianto, Kapolda Metro Jaya, Gubernur DKI Jakarta, serta dari pihak DPR. Ya begitu, Arin dan rekan Tribuners kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Fahmi atas laporannya dan selamat lanjutkan aktivitas kembali. Represif ya, gas air mata ya. Saya rasa itu udah cukup represif. Masa harus sampai ditembak? Bagaimana tadi? Kan ada juga instruksi itu kan dari kepala polisi. Menurut saya itu sangat-sangat represif ya, memicu kemarahan rakyat malah. Waktu itu kejadiannya mungkin tanggal berapa ya? Di Makobrimob tanggal 30 Agustus ya, malam-malam. Mungkin boleh diceritakan waktu itu kejadiannya seperti apa? Ya, kejadiannya pada saat itu ya saya sama teman saya ya sebagai masyarakat yang datang ke sana ya, melihat menyampaikan aksi juga ya kekecewaan kami ya, terhadap tindakan represi
saya kan sebagai masyarakat. Saya rasa itu juga milik saya dan milik masyarakat bersama ya. Dengan adanya tindakan represi dan kepolisian ini memicu masyarakat untuk semakin menuntut aksinya dengan cara yang lebih kasar lagi. Dan melihat hari ini tidak ada pihak tergugat yang datang, ini seperti apa? Saya pikir mereka menganggap ini main-main ya. Seperti tadi pihak DPR datang hanya membawa ID card dan surat yang tidak jelas, yang menurut saya itu hanya main-main ya, mempermainkan pengadilan ini menurut saya. Maksudnya mahasiswa dari mana Mas kalau boleh tahu? Asal Mahasiswa Podomoro. Podomoro. Oh. Hukum. Terkait dengan sidang perdana hari ini, dan ini seperti apa bang, dan apakah yang tergugat ini hadir semua atau bagaimana? Ya, yang perlu disampaikan awal jelas kami kecewa ya, apalagi mahasiswa datang jauh-jauh dan sudah dipanggil, kemudian sudah diterima juga rilis pemanggilannya. Ternyata faktanya penyelenggaraan negara 5 yang pihak yang kita lakukan sebagai tergugat tidak hadir. Ini kan artinya meremehkan persidangannya, padahal mereka kan penyelenggara negara yang semestinya itu harus kooperatif dan hadir. Bagaimana rakyat kan begitu. Nah ini kan untuk menyelesaikan masalah tapi ternyata tidak hadir. Ya kalau secara hukum acara tidak ada yang dipersoalkan. Namun terkait dengan etika inilah menjadi soal sehingga memicu masyarakat mahasiswa untuk melakukan hal-hal yang di luar ekspektasi kita. Nah kembali ke persoalan ini, memang hari ini adalah agendanya terkait dengan persidangan pertama ataupun perdana terkait mengecek kehadiran para pihak. Nah, adapun yang menjadi persoalan kami sebetulnya kan ini ada terkait dengan kejadian peristiwa akhir Agustus hingga awal September 2025 terkait dengan demonstrasi antara mahasiswa dan masyarakat, kemudian menimbulkan beberapa dampak kerugian, baik itu material maupun imaterial. Salah satunya sampai terjadi korban jiwa dan korban luka-luka. Ini menjadi pokok masalahnya. Kemudian kenapa yang harus menggugat adalah mahasiswa? Karena kebetulan beliau adalah warga negara dan juga adalah mahasiswa, Anthony Lee. Karena pada saat itu beliau mengikuti atau hadir pada saat demonstrasi di Makobrimob. Di pertanyaan berikutnya, apa yang dialami kerugian beliau? Tentu terkait dengan kena gas air mata, tindakan represif dari pemerintah dan seterusnya. Kemudian masuk kepada para pihak. Nah, di sini para pihak ada 5, yaitu DPR sebagai tergugat, kemudian Kapolda Metro Jaya, kemudian Kapolri, kemudian Gubernur DKI Jakarta, dan Presiden Republik Indonesia. 5 pihak tergugat ini adalah penyelenggara negara yang menurut kami mereka telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana di Buah Perdata 13/16 terkait dengan perbuatan melawan hukum. Kenapa perbuatan melawan hukum? Karena pertama ada kerugian yang dialami oleh penggugat dan juga masyarakat. Kemudian kedua ada kausalitas hubungan sebab akibat terjadinya gugatan ini sehingga mengalami kerugian. Kemudian ketiga ada dampak yang terjadi, salah satunya kerusakan fasilitas publik. Kemudian kedua terkait dengan fasilitas publik dan transportasi publik. Kemudian terjadi timbul korban jiwa dan luka-luka. Dan khusus untuk penggugat adalah terkait dengan pada saat demonstrasi mengalami tindakan represif dari aparat, namanya pihak kepolisian sehingga matanya perih dan kemudian ada beberapa barang yang hilang sampai tidak ditemukan. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Arini. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo hingga Presiden Prabowo Subianto digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan itu dilayangkan oleh seorang mahasiswa Universitas Podomoro, Anthony Lee, pada Rabu 24 September. Adapun gugatan itu dilayangkan Anthony buntut demonstrasi ricuh yang terjadi di Jakarta pada akhir Agustus 2025 lalu. Selain Kapolri dan juga Presiden, ia juga menggugat 3 pihak lainnya yaitu DPR, Kapolda Metro Jaya, dan juga Gubernur DKI Jakarta. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun News, yaitu rekan Fahmi Ramadan. Baik rekan, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya baik, rekan Arin dan rekan Tribun News dimanapun berada, benar sekali bahwa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo hingga Presiden Republik Indonesia, yakni Prabowo Subianto, digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat imbas demonstrasi berujung ricuh yang sempat terjadi di wilayah Jakarta pada akhir Agustus 2025 lalu. Adapun gugatan itu dilayangkan oleh seorang mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Podomoro, yakni
Anthony Lee pada Rabu 24 September 2025 siang tadi. Dan selain Kapolri dan Presiden, perlu diketahui juga bahwa Anthony turut menggugat pihak lainnya atau 3 pihak lainnya, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, Kapolda Metro Jaya, hingga Gubernur DKI Jakarta. Dan dalam gugatannya itu, Anthony menilai bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum imbas adanya korban jiwa maupun korban luka akibat demo ricuh, khususnya yang terjadi di wilayah DKI Jakarta pada akhir Agustus yang lalu. Dan sementara itu, kuasa hukum dari Anthony, yakni Muhammad Zainul Arifin, menyatakan bahwa alasan pihaknya menduga bahwa adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat, yakni karena adanya kerugian yang dialami oleh penggugat, yakni Anthony Lee, serta masyarakat secara umum, yang dimana bahwa terjadi adanya kasualitas begitu yang terjadi antara para tergugat dengan demonstrasi ricuh yang terjadi pada akhir Agustus yang lalu. Dan selain itu, dikatakan oleh Zainul juga bahwa yang melatar belakangi klien yang mengajukan gugatan yakni langkah represivitas yang dilakukan oleh aparat kepolisian saat menanggulangi aksi unjuk rasa yang dari masyarakat yang terjadi pada beberapa waktu lalu. Dan atas dugaan tersebut, pihaknya pun, kata Zainul, hendak membuktikan bahwa adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat dengan dilajukannya gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat begitu. Dan sementara itu, Anthony selaku penggugat mengaku mengalami kerugian karena harus terkena gas air mata yang ditembakkan oleh aparat kepolisian saat ikut berunjuk rasa begitu di depan Makobrimob di daerah Kuitang, Jakarta Pusat. Menurutnya, apa yang dialaminya itu merupakan bentuk represivitas dari aparat kepolisian dalam menyikapi unjuk rasa yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang terjadi pada akhir Agustus lalu. Dan sementara itu, rekan Arin dan Tribuners, bahwa sejatinya pada hari ini sidang perdana terkait gugatan perbuatan melawan hukum itu digelar untuk pertama kalinya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari ini, atau tepatnya pada Rabu siang tadi begitu. Namun Ketua Majelis Hakim yakni Fajar Kusuma Aji menunda sidang tersebut karena memang para pihak yang dimana para tergugat tidak hadir secara lengkap di ruang persidangan, sehingga Hakim Fajar pun menunda sidang gugatan tersebut untuk 1 pekan ke depan, yakni tepatnya pada 1 Oktober 2025, di mana dengan agenda masih sama dengan hari ini, yakni pemanggilan terhadap para tergugat, yang dimana dapat 5 penggugat yang digugat oleh Anthony Lee, yakni Kapolri Jenderal Listio Sigit, Presiden Prabowo Subianto, Kapolda Metro Jaya, Gubernur DKI Jakarta, serta dari pihak DPR. Ya begitu, Arin dan rekan Tribuners, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Fahmi atas laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Represif ya, gas air mata ya. Saya rasa itu udah cukup represif. Masa harus sampai ditembak? Bagaimana tadi? Kan ada juga instruksi itu kan dari kepala polisi. Menurut saya itu sangat-sangat represif, yang memicu kemarahan rakyat malah. Waktu itu kejadiannya mungkin di tanggal berapa ya? Di Makobrimob tanggal 30 Agustus ya, malam-malam. Mungkin boleh diceritakan waktu itu kejadiannya seperti apa? Ya, kejadiannya pada saat itu ya saya sama teman saya ya, sebagai masyarakat yang datang ke sana ya, melihat menyampaikan aksi juga ya, kekecewaan kami ya, terhadap tindakan represif dari kepolisian seperti melindas lawan ojol ya. Kami datang ke sana bersama teman ya, sebagai masyarakat untuk melakukan aksi ya, tapi malah diberikan tembakan gas air mata terus oleh kepolisian. Nah, itu juga membuat sakit di mata dan hidung saya. Dan lalu kerugian lainnya kan seperti fasilitas umum ya. Saya kan sebagai masyarakat, saya rasa itu juga milik saya dan milik masyarakat bersama ya. Dengan adanya tindakan represi dari kepolisian ini memicu masyarakat untuk semakin menuntut aksinya dengan cara yang lebih kasar lagi. Dan hari ini tidak ada pihak tergugat yang datang, ini seperti apa? Saya pikir mereka menganggap ini main-main gitu. Seperti tadi pihak DPR datang hanya membawa ID card dan surat yang tidak jelas, yang menurut saya itu hanya main-main ya, mempermainkan pengadilan ini menurut saya. Masnya mahasiswa dari mana Mas, kalau boleh tahu? Asal Mahasiswa Podomoro. Podomoro. Oh.
terkait dengan sidang perdana hari ini dan ini seperti apa bang, dan apakah yang terlibat ini hadir semua atau bagaimana? Ya, yang perlu disampaikan awal jelas kami kecewa ya, apalagi mahasiswa datang jauh-jauh dan sudah dipanggil, kemudian sudah diterima juga rilis pemanggilannya. Ternyata faktanya penyelenggara negara 5 yang pihak yang kita lakukan sebagai tergugat tidak hadir. Ini kan artinya meremehkan persidangannya, padahal mereka kan penyelenggara negara yang semestinya itu harus kooperatif dan hadir. Bagaimana rakyat kan begitu. Nah, ini kan untuk menyelesaikan masalah itu ternyata tidak hadir. Ya, kalau secara hukum acara tidak ada yang dipersoalkan. Namun terkait dengan etika, inilah menjadi soal sehingga memicu masyarakat, mahasiswa untuk melakukan hal-hal yang di luar ekspektasi kita. Nah, kembali ke persoalan ini, memang hari ini adalah agendanya terkait dengan persidangan pertama ataupun perdana terkait mengecek kehadiran para pihak. Nah, adapun yang menjadi persoalan kami sebetulnya kan ada terkait dengan kejadian peristiwa akhir Agustus hingga awal September 2025 terkait dengan demonstrasi antara mahasiswa dan masyarakat, kemudian menimbulkan beberapa dampak kerugian, baik itu material maupun imaterial. Salah satunya sampai terjadi korban jiwa dan korban luka-luka. Ini menjadi pokok masalahnya. Kemudian kenapa yang harus menggugat adalah mahasiswa? Karena kebetulan beliau adalah warga negara dan juga adalah mahasiswa, Anthony Lee. Karena pada saat itu beliau mengikuti atau hadir pada saat demonstrasi di Makobrimob. Di pertanyaan berikutnya, apa yang dialami kerugian beliau? Tentu terkait dengan tenaga air mata, tindakan represif dari pemerintah dan seterusnya. Kemudian masuk kepada para pihak. Nah, di sini para pihak ada 5, yaitu DPR sebagai tergugat, kemudian Kapolda Metro Jaya, kemudian Kapolri, kemudian Gubernur DKI Jakarta, dan Presiden Republik Indonesia. 5 pihak tergugat ini adalah penyelenggara negara yang menurut kami mereka telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana di Buah Perdata 13/16 terkait dengan perbuatan melawan hukum. Kenapa perbuatan melawan hukum? Karena pertama, ada kerugian yang dialami oleh penggugat dan juga masyarakat. Kemudian kedua, ada kausalitas hubungan sebab akibat terjadinya gugatan ini sehingga mengalami kerugian. Kemudian ketiga, ada dampak yang terjadi, salah satunya kerusakan fasilitas publik. Kemudian kedua, terkait dengan fasilitas publik dan transportasi publik. Kemudian terjadi timbul korban jiwa dan luka-luka. Dan khusus untuk penggugat adalah terkait dengan pada saat demonstrasi mengalami tindakan represif dari aparat, hanya pihak kepolisian sehingga matanya perih, dan kemudian ada beberapa barang yang hilang sampai tidak ditemukan. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Diarini. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo hingga Presiden Prabowo Subianto digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan itu dilayangkan oleh seorang mahasiswa Universitas Podomoro, Anthony Lee, pada Rabu 24 September. Adapun gugatan itu dilayangkan Anthony buntut demonstrasi ricuh yang terjadi di Jakarta pada akhir Agustus 2025 lalu. Selain Kapolri dan juga Presiden, ia juga menggugat 3 pihak lainnya yaitu DPR, Kapolda Metro Jaya, dan juga Gubernur DKI Jakarta. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun News, yaitu rekan Fahmi Ramadan. Baik rekan, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya baik, rekan Arin dan rekan Tribun News dimanapun berada, benar sekali bahwa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo hingga Presiden Republik Indonesia, yakni Prabowo Subianto, digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat imbas demonstrasi berujung ricuh yang sempat terjadi di wilayah Jakarta pada akhir Agustus 2025 lalu. Adapun gugatan itu dilayangkan oleh seorang mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Podomoro, yakni Anthony Lee, pada Rabu 24 September 2025 siang tadi. Dan selain Kapolri dan Presiden, perlu diketahui juga bahwa Anthony turut menggugat pihak lainnya atau 3 pihak lainnya, yakni Dewan Perwakilan Rakyat, Kapolda Metro Jaya, hingga Gubernur DKI Jakarta. Dan dalam gugatannya itu, Anthony menilai bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum imbas adanya korban jiwa maupun korban luka akibat demo ricuh, khususnya yang terjadi di wilayah DKI Jakarta pada akhir Agustus yang lalu. Dan sementara itu, kuasa hukum dari Anthony, yakni Muhammad Zainul Arifin, menyatakan bahwa
alasan pihaknya menduga bahwa adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat, yakni karena adanya kerugian yang dialami oleh penggugat, yakni Anthony Lee, serta masyarakat secara umum, yang dimana bahwa terjadi adanya kasualitas begitu yang terjadi antara para tergugat dengan demonstrasi ricuh yang terjadi pada akhir Agustus yang lalu. Dan selain itu dikatakan oleh Zainul juga bahwa yang melatar belakangi kliennya mengajukan gugatan yakni langkah represivitas yang dilakukan oleh aparat kepolisian saat menanggulangi aksi unjuk rasa yang dari masyarakat yang terjadi pada beberapa waktu lalu. Dan atas dugaan tersebut pihaknya pun, kata Zainul, hendak membuktikan bahwa adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat dengan dilajukannya gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat begitu. Dan sementara itu Anthony selaku penggugat mengaku mengalami kerugian karena harus terkena gas air mata yang ditembakkan oleh aparat kepolisian saat ikut berunjuk rasa begitu di depan Makobrimob di daerah Kuitang, Jakarta Pusat. Menurutnya apa yang dialaminya itu merupakan bentuk represivitas dari aparat kepolisian dalam menyikapi unjuk rasa yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang terjadi pada akhir Agustus lalu. Dan sementara itu, rekan Arin dan Tribuners, bahwa sejatinya pada hari ini sidang perdana terkait gugatan perbuatan melawan hukum itu digelar untuk pertama kalinya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari ini, atau tepatnya pada Rabu siang tadi begitu. Namun Ketua Majelis Hakim yakni Fajar Kusuma Aji menunda sidang tersebut karena memang para pihak yang dimana para tergugat tidak hadir secara lengkap di ruang persidangan, sehingga Hakim Fajar pun menunda sidang gugatan tersebut untuk 1 pekan ke depan, yakni tepatnya pada 1 Oktober 2025, di mana dengan agenda masih sama dengan hari ini, yakni pemanggilan terhadap para tergugat yang dimana dapat 5 penggugat yang digugat oleh Anthony Lee, yakni Kapolri Jenderal Listio Sigit, Presiden Prabowo Subianto, Kapolda Metro Jaya, Gubernur DKI Jakarta, serta dari pihak DPR. Ya begitu, Arin dan rekan Tribuners, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Fahmi atas laporannya dan selamat lanjutkan aktivitas kembali. Represif ya, gas air mata ya. Saya rasa itu udah cukup represif. Masa harus sampai ditembak? Bagaimana nanti? Karena ada juga instruksi itu kan dari kepala polisi. Menurut saya itu sangat-sangat represif, yang memicu kemarahan rakyat malah. Waktu itu kejadiannya mungkin di tanggal berapa ya di Makobrimob? Di Makobrimob tanggal 30 Agustus malam-malam. Mungkin boleh diceritakan waktu itu kejadiannya seperti apa? Ya, kejadiannya pada saat itu ya saya sama teman saya ya sebagai masyarakat yang datang ke sana ya, melihat menyampaikan aksi juga ya, kekecewaan kami ya, terhadap tindakan represif dari kepolisian ya, seperti melindas lawan ojol ya. Ya, kami datang ke sana bersama teman ya sebagai masyarakat untuk melakukan aksi aja, tapi malah diberikan tembakan gas air mata terus oleh kepolisian. Nah, itu juga membuat sakit ya mata dan hidung saya. Dan lalu kerugian lainnya kan seperti fasilitas umum ya. Saya kan sebagai masyarakat itu, saya rasa itu juga milik saya dan milik masyarakat bersama ya. Dengan adanya tindakan represi dari kepolisian ini memicu masyarakat untuk semakin menuntut aksinya dengan cara yang lebih kasar tadi. Dan hari ini tidak ada pihak tergugat yang datang, ini seperti apa? Saya pikir mereka menganggap ini main-main gitu. Seperti tadi pihak DPR datang hanya membawa ID card dan surat yang tidak jelas, yang menurut saya itu hanya main-main ya, mempermainkan pengadilan ini menurut saya. Masnya mahasiswa dari mana Mas kalau boleh tahu? Asal Mahasiswa Podomoro. Oh. Terkait dengan sidang perdana hari ini, dan ini seperti apa bang, dan apakah yang tergugat ini hadir semua atau bagaimana? Ya, yang perlu disampaikan awal jelas kami kecewa ya, apalagi mahasiswa datang jauh-jauh dan sudah dipanggil, kemudian sudah diterima juga rilis pemanggilannya. Ternyata faktanya penyelenggara negara 5 yang pihak yang kita lakukan sebagai tergugat tidak hadir. Ini kan artinya meremehkan persidangannya, padahal mereka kan penyelenggara negara yang semestinya itu harus kooperatif dan hadir. Bagaimana rakyat kan begitu. Nah, ini kan untuk menyelesaikan masalah tapi ternyata tidak hadir. Ya, kalau secara hukum acara tidak ada yang dipersoalkan. Namun terkait dengan etika, inilah menjadi soal sehingga
memicu masyarakat mahasiswa untuk melakukan hal-hal yang di luar ekspektasi kita. Nah, kembali ke persoalan ini, memang hari ini adalah agendanya terkait dengan persidangan pertama ataupun perdana terkait mengecek kehadiran para pihak. Nah, adapun yang menjadi persoalan kami sebetulnya kan ada terkait dengan kejadian peristiwa akhir Agustus hingga awal September 2025 terkait dengan demonstrasi antara mahasiswa dan masyarakat, kemudian menimbulkan beberapa dampak kerugian, baik itu material maupun imaterial. Salah satunya sampai terjadi korban jiwa dan korban luka-luka. Ini menjadi pokok masalahnya. Kemudian kenapa yang harus menggugat adalah mahasiswa? Karena kebetulan beliau adalah warga negara dan juga adalah mahasiswa, Anthony Lee. Karena pada saat itu beliau mengikuti atau hadir pada saat demonstrasi di Makobrimob. Di pertanyaan berikutnya, apa yang menjadi... Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.